Setelah Ye Chen mengungkap hukum ruang dan waktu, dia dapat merasakan perubahan kehampaan dengan lebih jelas, yang mengurangi banyak risiko. Dia melangkah maju dengan hati-hati di ruang ini. Saat ini, tempatnya adalah hutan lebat. Meskipun dia tidak dapat melihat situasi di sekitarnya, dia masih dapat menilai apa yang terjadi di depannya. Ini adalah hutan yang sangat tua, hutan itu sangat sunyi, bahkan nyanyian serangga tidak dapat didengar, hanya suara kaki Ye Chen di tanah yang dapat terdengar dengan jelas. Ye Chen tidak tahu di mana dia berada di hutan itu. Dia hanya merasa bahwa pepohonan di dalamnya semakin lebat dan tua dari sebelumnya. Menurut penilaian Ye Chen, itu seharusnya lebih dekat dengan kedalaman hutan. Dunia terlalu sunyi, dan ada perasaan yang sangat suram di seluruh hutan. Ye Chen tanpa sadar menjadi semakin waspada. Dia selalu merasakan sepasang mata menatapnya, yang membuatnya merasa seolah-olah dia sedang berdiri di punggungnya. Ye Chen akan memaksimalkan kekuatan jiwanya, selama itu semua berbahaya baginya, akan segera tahu, dan dia juga memiliki keyakinan mutlak, dalam waktu singkat untuk membuat respons. Ye Chen terus berjalan maju. Pada saat ini, indera persepsinya yang kuat merasakan bahwa ruang itu berputar. Itu sangat halus, dan kekuatan yang kuat menyerangnya, penuh dengan rasa krisis. Dalam sekejap, tubuh Ye Chen tiba-tiba bersinar, dan bayangan gelap lewat di depannya. Sementara dia menghindar, Ye Chen cepat di mata dan cepat di tangan. Dia membunuh bayangan itu dengan satu pukulan, dan bayangan itu terhempas oleh Ye Chen. Ye Chen tidak melihat dengan jelas apa itu. Dia secara sadar merasa bahwa bayangan itu mengerikan. Jika dia tidak menghindarinya, mungkin ada masalah besar. Karena rasa krisis tadi membuat rambut Ye Chen berdiri tegak. Perasaan seperti ini jarang ada, kecuali jika benar-benar dalam bahaya besar. Ye Chen tidak berani ceroboh. Semakin tenang hutan, semakin serius masalahnya. Dapat digambarkan sebagai membunuh 4 tikus. Ye Chen merasakan kekosongan menggeliat sebelumnya, tetapi setelah serangan itu, dia menemukan bahwa hutan telah berubah. Meskipun masih hutan, hutan lebat telah menjadi longgar. Jelas, itu bukan tempat yang sama. Tanpa diduga, tempat itu telah berubah tanpa disadari. Ada masalah di ruang ini. Mungkin detik berikutnya saya tidak tahu harus kemana. Ye Chen terkejut. Dia hanya tidak menyadari bahwa ruang telah berubah. Ruang di sini berubah begitu cepat sehingga orang-orang terkejut, yang membuat Ye Chen semakin terkejut. Setelah Ye Chen menenangkan suasana hatinya, dia dengan hati-hati mengamati situasi di sekitarnya. Itu masih kacau, tidak terlalu jauh. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengetahui bahwa hutan ini dan hutan sebelumnya seharusnya adalah hutan yang sama, tetapi letak geografisnya telah berubah. Ye Chen berpikir dalam benaknya bahwa ia bergerak ke arah itu dalam sekejap, dan kecepatan seperti itu dapat disebut sekejap. Kapan kita dapat mempraktikkan hukum ruang dan waktu hingga tingkat ini, itu cukup mengerikan. Ketika Ye Chen berpikir, ia tiba-tiba merasakan krisis, dan kekuatan yang kuat menyerangnya. Begitu wajah Ye Chen berubah, ia meledak menjadi aura yang menakjubkan. Metode Tao meraung, dan 3000 jalan terbunuh bersamaan, yang bertabrakan dengan kekuatan yang mengerikan itu. Ledakan, suara keras datang, hutan di depan benar-benar meledak, pohon yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk, di sekitarnya menjadi ruang terbuka. Ye Chen mengambil inisiatif untuk menyerang dengan kesadaran ilahi dan bergegas maju. Pada saat yang sama, ia juga mengoperasikan hukum ruang dan waktu untuk merasakan perubahan waktu dan ruang, agar tidak tahu setelah mengubah waktu dan ruang. Kali ini, tidak ada perubahan dalam waktu dan ruang, dan Ye Chen juga menemukan napas. Ia mengejarnya. Napas itu bergerak cepat, yang seharusnya dikatakan melarikan diri. Ye Chen meluncurkan hukum ruang dan waktu, dan mengejarnya dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, dia melesatkan tinjunya, dan kekuatan dahsyat itu melesat keluar seperti harimau. Napas di depannya seperti musuh besar, dan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan dari yang tadi meletus untuk menahan serangan Ye Chen. Pada saat itu, Ye Chen telah menyusulnya. Ye Chen tidak dapat melihat wajah satu sama lain dengan jelas melalui matanya, tetapi Sensi dapat dengan jelas merasakan kekuatan satu sama lain. Terlebih lagi, Ye Chen memiliki perasaan bahwa pihak lain dapat melihatnya, jika tidak,
dia tidak akan dapat menyerangnya melalui visibilitas yang begitu rendah, kata Wong. Jelas, di sini, pihak lain tidak terhalang. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin memukulku? Ye Chen menilai dari napas pihak lain bahwa napas ini bukan milik seorang jenius yang dia kenal, dan napas pihak lain memiliki aroma aula pesona ini. Oleh karena itu, Ye Chen menilai bahwa ini seharusnya adalah orang-orang di aula pesona, atau dengan kata lain, orang-orang yang telah memasuki aula pesona. Masih ada orang yang memasuki aula pesona. Sepertinya kamu tidak dibuang ke aula pesona. Suara pihak lain rendah dan serak. Begitu Ye Chen mendengar ini, dia benar-benar memverifikasi dugaannya bahwa pihak lain benar-benar orang yang telah memasuki aula pesona, dan mendengarkan nada suaranya, dia seharusnya diasingkan. Maksudmu kamu telah dibuang ke aula pesona? Ye Chen menyipitkan matanya. Meskipun dia terhalang dari pandangannya, Ye Chen bisa merasakan permusuhan yang kuat dari pihak lain. Suara Ye Chen melemah, dan pihak lain tampak semakin marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Karena kamu tidak diasingkan, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tahu, begitu kamu masuk ke sini, kamu tidak bisa keluar. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, ini tidak ada hubungannya denganmu. Karena aku masuk dengan tergesa-gesa, pasti ada jalan keluar. Apakah kamu punya jalan keluar? Pihak lain tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Kemudian, pihak lain dengan cepat berkata dengan suara rendah, kamu bisa keluar. Ada hawa dingin dalam kata-kata pihak lain. Ye Chen dapat mendengar apa yang ingin dilakukan pihak lain dari nada bicaranya. Dia berkata dengan samar, apakah kamu ingin aku mengajakmu keluar? Kamu tidak mau. Kata-kata pihak lain lebih dingin. Dia telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan dia tidak ingat sudah berapa tahun. Dia sangat akrab dengan tempat ini. Dia bahkan dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya melalui kekacauan, dan bahkan memahami beberapa hukum perubahan spasial di sini. Aku bahkan tidak tahu siapa dirimu, dan kau baru saja menembakku. Mengapa aku membawamu keluar bersamaku? Ye Chen berkata dengan senyum dingin. Jika kau tidak membawaku keluar, ada banyak cara agar aku bisa membuatmu mati di sini. Kau percaya atau tidak, pihak lain dengan perasaan membunuh. Ye Chen tertawa dan berkata, aku bisa menyusulmu. Apakah kau pikir metodemu akan sangat berguna bagiku? Dan sekarang kau ada di hadapanku, mudah bagiku untuk membunuhmu. Benarkah? Kalau begitu kau bisa mencobanya. Jelas, pihak lain sangat percaya diri. Kepercayaan dirinya berasal dari keakrabannya dengan tempat ini. Betapapun kuatnya Ye Chen dan bagaimana dia pertama kali datang berkunjung, pasti ada rintangan di mana-mana. Ye Chen telah melihat melalui ide-ide pihak lain. Pihak lain seperti berjalan di tanah di sini. Secara alami, dia memiliki ketergantungan tertentu. Dia baru saja datang ke sini dan sangat tidak dikenal. Jika dia akan bertanding, dia mungkin tidak dapat membunuh pihak lain dengan sukses. Bagaimana kita bisa saling mengejek jika kita mendapatkan apa yang kita butuhkan? Pihak lain terdiam sejenak. Dia juga tahu bahwa jika Ye Chen tidak setuju untuk membawanya keluar, bahkan jika dia memiliki sarana untuk membunuh Ye Chen, dia tidak akan pernah bisa keluar. Jika kesepakatan dapat dicapai dan masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan, itu juga dapat diterima. Yah, itu kesepakatan, tetapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Pihak lain tidak merasa nyaman dengan orang asing di depannya. Dia berkata, kamu bukan hantu. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Chen berkata sambil tersenyum, sudah berapa lama kamu mengantuk di sini? Aku tidak tahu, pihak lain berkata dengan sederhana. Ye Chen berkata sambil tersenyum, banyak hal di dunia luar telah berubah. Daftar dewa telah datang ke dunia. Raja bumi telah membuka segel dan keluar. Raja dunia bawah telah bangkit ke negeri dongeng. Seluruh dunia bawah telah berubah drastis. Mendengar kata-kata Ye Chen, pihak lain jelas sangat terkejut dan berkata, apakah Hades telah melonjak? Raja Tibet telah keluar. Akhirnya, pihak lain tampaknya memikirkan pertanyaan yang sangat penting. Dia berkata dengan suara rendah, jadi, kamu datang untuk mencari daftar dewa. Apakah daftar dewa ada di aula mempesona ini? Ye Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika pihak lain melihat senyum Ye Chen, dia tahu jawabannya.
Dia tertawa. Senyum semacam ini memiliki semacam ejekan diri. Aku tidak menyangka bahwa aku telah terperangkap di tempat ini selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak tahu bahwa daftar dewa ada di aula yang mempesona ini. Senyumnya akhirnya berubah menjadi perasaan yang sunyi, seolah-olah dia sedang menjaga gunung emas dan perak, tetapi dia tidak mengetahuinya. Ye Chen berkata, jika kamu dapat membantuku menemukan potongan-potongan daftar Feng Shen di sini, aku akan membawamu keluar. Jika aku dapat menemukan potongan-potongan daftar dewa, untuk apa aku membutuhkanmu untuk membawaku keluar? Pihak lain berkata dengan dingin. Ye Chen sedikit mengernyit, lalu mengulurkan tangan dan berkata, apakah kamu pikir kamu dapat menemukannya? Jika kamu bisa, kamu akan menemukannya. Pihak lain terdiam beberapa saat. Ye Chen melanjutkan, aku hanya tidak terbiasa dengan tempat ini. Peranmu satu-satunya adalah membantuku mengenal medan. Selain itu, aku dapat membunuhmu. Kata-kata Ye Chen sama sekali tidak sopan, dengan nada membunuh yang kuat, yang membuatnya menggigil. Pihak lain terdiam cukup lama, lalu berkata, baiklah, aku akan membantumu. Siapa kau? Ye Chen bertanya dengan suara rendah. Pihak lain terdiam cukup lama, lalu perlahan membuka mulutnya, seolah-olah dengan perasaan teringat, aku khawatir banyak orang telah melupakan namaku Ketidakkekalan Putih. Ye Chen tercengang saat mendengar perkataan pihak lain. Dia pernah mendengar nama Bai Wuchang. Dia pernah memiliki posisi tinggi di dunia bawah. Ketidakkekalan hitam, yang disebut He Bai Wuchang bersama dengan Bai Wuchang, adalah ketidakkekalan dari 10 yin suai teratas. Ketidakkekalan hitam dan putih, mengancam jiwa. Ini adalah pepatah populer di kalangan masyarakat. Orang-orang biasa percaya bahwa ketika orang meninggal, ketidakkekalan hitam dan putih akan membawa jiwa mereka ke dunia bawah. Oleh karena itu, di masyarakat, banyak orang yang sangat takut dengan ketidakkekalan hitam dan putih. Namun sebenarnya, ketidakkekalan hitam dan putih tidak berlari ke dunia manusia untuk merayu jiwa. Ketidakkekalan hitam telah terbunuh, tetapi ketidakkekalan putih ini terperangkap di aula pesona, ketidakkekalan hitam dan putih sepenuhnya terpisah. Ye Chen menenangkan diri dan berkata, jadi kamu adalah ketidakkekalan putih, saya katakan bagaimana hanya melihat ketidakkekalan hitam, tetapi tidak melihat ketidakkekalan putih. Apakah kau melihat Hei Wuchang? Mata Bai Wuchang menunduk dan berkata. Ye Chen menganggukkan kepalanya, ketidakkekalan hitam terganggu di dunia manusia dan terbunuh. 10 yin suai besar terbunuh. 1 tidak tinggal. Setelah mendengar seluruh berita itu, Bai Wuchang menggertakkan giginya dan berkata, Hei Wuchang sudah mati. Bagaimana kau bisa mati? Aku belum membalaskan dendammu. Ye Chen tertegun sejenak, dua orang yang disebut ketidakkekalan hitam dan putih ini tidak benar. Dan kebencian. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kau terjebak di aula pesona yang berhubungan dengan Hei Wuchang? Bai Wuchang berkata dengan dingin, jika bukan karena Hei Wuchang, bagaimana mungkin aku bisa terjebak di sini selama bertahun-tahun? Kurasa aku bisa keluar dan membunuh Hei Wuchang suatu hari nanti. Sekarang tampaknya mustahil untuk mencapainya. Ye Chen tidak menanyakan alasan spesifiknya, dia berkata, sekarang Hades telah bangkit, seluruh dunia bawah telah mengubah pengendali, jika kamu keluar, kamu masih dapat mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk membuat pencapaian besar. Bai Wuchang bersenandung, bagaimana Raja Tibet keluar? Raja Hades telah menunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat daftar dewa. Itu hanya menunggu hari ini. Sekarang setelah dia bangkit, bukankah itu sebuah kegagalan? Ye Chen mengangkat bahunya dan berkata, siapa tahu, itu bukan hal yang baik untukmu bahwa Hades telah bangkit. Kamu diusir oleh Hades. Jika Hades tidak terbang, bahkan jika kamu keluar, kamu akan dibunuh dalam kemarahan. Bai Wuchang mendengus dan berkata, aula yang mempesona ini sangat besar. Tempat yang telah aku kenal selama bertahun-tahun hanyalah sebuah sudut, dan aku tidak berani melangkah terlalu jauh. Kalau tidak, itu pasti hilang sepenuhnya. Ye Chen berkata, setidaknya di bidang ini, kamu sangat mengenalnya, mungkin Anda beruntung menemukan potongan-potongan daftar dewa. Ketidakkekalan putih mencibir dengan jijik, kamu benar-benar bisa menjadi luar biasa, di sini aku sudah terbiasa, tidak ada fragmen daftar Feng Shen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak memiliki takdir,
kamu akan kehilangan bahkan jika daftar dewa diletakkan di depanmu. Bai Wuchang bersenandung dan tidak berbicara lagi. Ye Chen kemudian berkata, apa perubahan spasial di sini? Bai Wuchang tertegun sejenak. Dia jelas terkejut bahwa Ye Chen tahu bahwa perubahan spasial di sini teratur. Dia berbalik dan berkata dengan dingin, perubahan di sini sangat menakjubkan. Ada perubahan besar dan perubahan kecil. Pada dasarnya, setelah beberapa perubahan kecil, akan ada perubahan besar lainnya. Namun, jumlah perubahan kecil itu konstan. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat yang paling banyak. 9 kali, mungkin tidak lebih dari 9 kali. Ye Chen berkata, apa perubahan kecil itu? Apa perubahan besar? Perubahan kecil adalah perubahan lokal. Misalnya, ketika kita bergerak dari sini ke 100 kaki jauhnya, ini adalah perubahan kecil. Perubahan besar adalah perubahan di area yang luas. Namun, ruang di sini tampaknya memiliki area yang tetap. Tidak peduli bagaimana perubahannya, Anda akan berubah kembali lagi setelah jangka waktu tertentu. Bai Wuchang berkata. Setelah mendengar ini, Ye Chen memikirkannya dan berkata, maksudmu, istana yang mempesona sebenarnya sama dengan istana lainnya, dan masing-masing memiliki ruangnya sendiri. Anda perlu menemukan pintu keluar untuk keluar dari ruang ini sebelum Anda dapat memasuki ruang berikutnya. Jika tidak, generasi ini akan maju mundur di ruang ini dan berubah seiring dengan ruang. Bai Wuchang mengangguk dan berkata, kau benar, jadi sangat sulit untuk menemukan jalan keluar, karena ruang terus berubah. Bahkan jika beberapa petunjuk ditemukan, itu akan hilang sepenuhnya karena perubahan ruang. Bai Wuchang sedikit kesal. Dia telah mempelajari cara keluar selama bertahun-tahun, jadi dia telah menguasai beberapa aturan, tetapi dia tidak dapat menemukan di mana jalan keluarnya. Jika Anda tidak mengetahui hukum waktu dan ruang, sangat sulit untuk menemukan jalan keluar. Hampir mustahil, jika tidak ada yang bisa keluar. Setelah mendengar pidato itu, hati Ye Chen tiba-tiba memiliki dasar yang kuat. Selama ada aturan yang harus diikuti, ia harus dapat menemukan jalan keluar. Butuh waktu beberapa saat bagi saya untuk merasakan aturan di sini, dan setelah satu siklus, mungkin saya bisa keluar dari sini. Ye Chen berkata dengan percaya diri. Bai Wuchang menatap Ye Chen dengan sedikit terkejut, dan kemudian berkata, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk satu siklus perubahan spasial di sini, dan paling-paling tidak jelas. Ye Chen mengangguk, tetapi juga menunjukkan sedikit keinginan. Jika waktunya terlalu lama, dan tidak ada bagian dari daftar Feng Shen di dalamnya, maka akan memakan waktu terlalu lama. Namun, tidak ada cara untuk melakukannya. Kita hanya dapat menemukan jalan keluar dalam perubahan ruang. Dunia adalah tanah suci Sanxing. Meskipun Gu Wen dan Gu Tian, dua saudara laki-laki dan perempuan, mengetahui lokasi pasti dari daftar dewa, mereka tetap tidak dapat melihat melalui kekacauan itu. Mereka tidak tahu di mana daftar dewa berada di istana yang mempesona. Mereka juga mendengarkan penjelasan Ye Chen tentang aula pesona. Jika mereka ingin menemukan daftar dewa di istana yang mempesona, tidak diragukan lagi itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Oleh karena itu, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu tidak beristirahat, dan terus menyimpulkan lokasi pasti dari daftar dewa. Terlalu sulit untuk melihat melalui kekacauan, yang tidak dapat dilakukan oleh saudara laki-laki dan perempuan mereka. Di gubuk Ye Chen membuka matanya, dan matanya menunjukkan kegembiraan, tetapi bukan kegembiraan seperti itu, hanya semacam kegembiraan biasa. Dia akhirnya berlatih 3 jilid pertama kitab suci Tao 3 kali. Setelah sekian lama duduk dan berlatih, suasana hati Ye Chen telah sangat tersublimasi, dan napas yang telah ditekan olehnya mulai meledak pada saat ini. Ledakan. Dalam sekejap, gubuk Ye Chen terguncang dan berubah menjadi debu. Napas Ye Chen naik dengan cepat dari lantai 6 ke lantai 8. Di dalam tubuh Ye Chen, ada jalan surga dan bumi yang berkeliaran. Suara jalan bergema melalui gunung belakang seluruh tanah suci Sanxing, yang mengejutkan banyak murid tanah suci Sanxing. Setelah Ye Chen berlatih buku itu 3 kali, seluruh orang itu telah memakan 3 jilid pertama buku itu dengan saksama, tetapi mungkin akan ada panen di keempat kalinya. Saudara Ye Chen, giliranmu untuk meledakkan gubuk hari ini. Gu Wen dengan bangga dan keluar dari gubuknya dan tertawa.
Ye Chen berkata dengan senyum pahit, hanya mengizinkanmu untuk meledakkan gubuk itu, tidak mengizinkanku untuk meledakkannya sekali. Tentu saja, prosa kuno dan roh kuno itu sangat aneh. Ye Chen tertawa dan berkata, kamu tidak perlu menyimpulkan posisi spesifik dari daftar dewa. Sekarang aku bisa keluar dari celah itu. Aku bermaksud pergi ke dunia bawah, dan kemudian aku akan punya cara untuk menemukan pecahan-pecahan daftar itu. Petik 2. Saudara Ye Chen, bisakah kita pergi ke dunia bawah bersamamu? Dengan begitu, kita bisa lebih akurat menyimpulkan lokasi pecahan-pecahan daftar Dewa Angin. Dunia bawah terlalu berbahaya. Sebaiknya kamu tinggal di Tanah Suci Sanxing dan melatih keterampilan Tianjimu. Sekarang keterampilan Tianjimu bisa sangat membantuku. Jika kamu bisa lebih kuat, itu akan lebih baik. Ye Chen menyentuh kepala Gwen dan mengira itu adalah seorang gadis kecil. Wajah cantik Gwen memerah, memikirkan pemandangan yang Ye Chen lihat di hadapannya, dadanya semakin memerah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa berbicara. Ye Chen juga merasa malu. Dia tertawa dan berkata, aku akan mencari guruku. Kau bisa berlatih keras di sini. Setelah itu, Ye Chen menyelinap pergi. Ye Chen datang ke halaman kaisar tertinggi dan duduk berhadapan dengan kaisar. Ye Chen dengan hormat berkata, Guru, murid itu telah menyelesaikan kultivasi kitab suci Tao 3 kali. Kaisar mengangguk dan berkata dengan suara serak, Anda sudah bisa berlatih jilid keempat. Kaisar tertinggi tidak bertanya kepada Ye Chen bagaimana perasaannya, tetapi mengatakannya terus terang. Ye Chen berkata, murid itu ingin pergi ke dunia bawah. Hanya ketika tubuh aslinya lewat, kita dapat menemukan pecahan daftar dewa. Kaisar berkata, pergilah. Ye Chen meninggalkan Tanah Suci Sanxing dan pergi ke wilayah timur tanpa kembali ke gunung belakang. Di wilayah timur dan gurun barat, Ye Chen memasuki reruntuhan Istana Gajah Dewa dan langsung datang ke celah Guimen. Sekarang gerbang hantu telah sepenuhnya dibuka dan dapat diakses kapan saja. Dan kemudian hantu kuil kuda. Saat ini, ada banyak orang hantu berkeliaran di luar aula pesona. Mereka masih ragu-ragu apakah akan memasuki aula pesona atau tidak. Mereka takut tidak akan bisa keluar dan kehilangan kesempatan ini. Zhong Zhengnan, Meng Po, dan Cui Fujun sedang melihat istana yang mempesona di kejauhan. Hati mereka sangat tenang dan tidak tahu apa-apa tentang pecahan daftar dewa. Bahkan Raja Tibet pun acuh tak acuh terhadap pecahan daftar dewa. Dapat dibayangkan bahwa tidak semua orang berhak atas daftar dewa, jadi mereka bertiga tidak ikut bersenang-senang. Menurutmu siapa yang bisa mendapatkan pecahan daftar dewa kali ini? Zhong Zhengnan bertanya lebih tertarik. Cui Fujun berkata sambil tersenyum, Ye Chen mendapatkan pecahan daftar dewa sebelumnya. Meskipun itu tidak benar, anak itu tidak sederhana. Kurasa itu mungkin dia. Mengenai kali ini, sulit untuk mengatakannya. Petik 2. Kurasa itu masih Ye Chen. Daftar dewa telah terbagi begitu lama, dan itu seharusnya tumpang tindih. Meng Po berkata dengan nada positif. Zhong Zhengnan dan Cui Fujun sama-sama menatap Meng Po. Ada makna yang dalam kata-kata Meng Po, yang membuat mereka tiba-tiba merasa bahwa Ye Chen jauh dari sesederhana yang mereka bayangkan. Ye Chen mampu melepaskan Raja Dizang dan mendapatkan bagian-bagian dari daftar dewa. Hal-hal ini sangat luar biasa bagi semua orang, dan hampir mustahil untuk dilakukan. Namun, itu benar-benar terjadi pada Ye Chen. Namun sepanjang pertumbuhan Ye Chen, dari kebangkitan akar rumput, hal-hal yang terjadi sepanjang jalan begitu menakjubkan, tetapi setiap kali mereka aman, jika itu orang lain, dapatkah Anda menyelamatkan bahaya? Dibandingkan dengan anak-anak dari kekuatan besar dan keluarga besar, Ye Chen tidak memiliki kelebihan yang unik dan tidak memiliki perlindungan dari yang kuat. Dia pada dasarnya mengandalkan keberuntungan dan peluangnya sendiri. Ye Chen banyak berjudi, dan setiap kali dewa keberuntungan muncul di kepalanya, dia akan muncul entah dari mana dan mendapatkan semua yang dia inginkan. Jika seorang pria yang disukai oleh dewa nasib dikatakan biasa saja, itu benar-benar tidak masuk akal. Mungkin di masa depan, di antara semua bakat ini, Ye Chen akan melampaui semua yang lain dan menjadi bintang paling cemerlang di dunia ini. Meng Po membungkuk dan melanjutkan. Mata Zhong Zhengnan berbinar sejenak, dan berkata, jadi, tampaknya kita benar-benar berada di jalur yang benar dalam langkah ini.
Cui Fujun tersenyum, berkata, dari analisis situasi saat ini, itu benar-benar jalan yang benar, hanya untuk melihat bagaimana perkembangan di baliknya. Tepat ketika semua orang memikirkan status daftar dewa, Raja Dunia Bawah, yang bertanggung jawab atas dunia bawah, duduk di belakang mendengarkan dan berjalan perlahan. Dia pergi ke banyak tempat di dunia bawah dan melihat banyak masalah. Dia merasa semakin berat di hatinya. Saat itu, dia memilih untuk ditekan oleh Pluto demi semua makhluk hidup di dunia bawah. Pada akhirnya, dunia bawah berhasil melewati krisis di bawah bimbingan Hades. Namun, setelah pemerintahan Hades, semua orang hantu di seluruh dunia bawah menjadi marah. Pada masa awal pemerintahan Hades, para hantu sangat tidak puas dengan kekuasaan Hades dan ingin menggulingkannya. Namun, cara Pluto sangat kejam dan membunuh semua orang yang tidak puas dengannya. Saat itu, banyak sekali orang terbunuh di dunia bawah, darah mengalir ke sungai, dan banyak sekali orang yang dilempar ke neraka lantai 18 untuk dihukum. Sebagian orang dilempar ke aula sihir, dan sebagian lainnya dilempar ke dunia bawah. Singkatnya, saat itu, bagi para hantu dunia bawah, itu adalah era yang lebih gelap daripada periode kehancuran besar. Penindasan berdarah dari Hades ini meredam semua suara ketidakpuasan. Setelah melihat cara Hades, para hantu tidak berani berbicara meskipun mereka memiliki dendam. Seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi kebiasaan, dan tidak ada yang berani melawan Hades lagi. Namun, cara Hades yang kejam dan biadab tidak berhenti. Segala sesuatu yang membuat Hades tidak senang berubah menjadi badai di dunia bawah. Para hantu di dunia bawah hidup dalam ketakutan setiap hari. Waktu adalah senjata terbaik di dunia. Ia dapat menghaluskan sisi dan sudut orang dan menghilangkan amarah. Singkatnya, para hantu sangat takut di depan Hades, apalagi melawan. Raja Dizang belajar banyak hal di sepanjang jalan. Para hantu sangat ingin mengubah status quo. Kemunculannya jelas memberi harapan bagi para hantu. Amitabha, aku telah bertemu dengan Bodhisattva Raja Tibet. Tepat saat dia sedang bermeditasi, sebuah suara Buddha terdengar di benaknya. Raja Tibet mengangkat kepalanya dan menatap biksu muda berjubah ungu di depannya. Matanya tampak lembut. Ia juga melipat tangannya dan berkata, Amitabha. Saya Mahagaye, murid agung Buddha Sakyamuni. Biksu berjubah ungu itu melapor kepada keluarganya. Ketika Raja mendengar tentang Buddha Sakyamuni, matanya berbinar-binar. Ia berkata, ia adalah murid Buddha Sakyamuni. Apakah Buddha Sakyamuni baik-baik saja sekarang? Mahagaye berkata, guru sangat baik. Kali ini murid-muridku datang ke alam baka, mereka juga ingin bertemu Bodhisattva Raja Tibet. Raja Dizang menghela napas, lalu berkata dengan malu, Siti Garba telah mengecewakan Buddha Sakyamuni. Sungguh dosa jika alam baka menjadi seperti ini. Mahagaye menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Pada awalnya, Bodhisattva Raja Dizang memilih untuk ditekan oleh Hades demi stabilitas seluruh dunia bawah. Ini adalah semangat pengorbanan diri yang besar dan pahala yang besar. Sekarang Hades telah bangkit ke negeri dongeng, semua ini dapat dilakukan lagi. Saya pernah berkata di depan Buddha Sakyamuni bahwa neraka tidak kosong, dan saya tidak akan menjadi seorang Buddha. Sekarang sumpah ini tetap tidak berubah. Raja Tibet berkata dengan tegas. Buddha saya penuh belas kasih dan universal. Sekarang dunia bawah penuh dengan kemarahan. Jika Anda ingin memperbaikinya dan membuat cahaya Buddha bersinar, Anda masih perlu bekerja keras demi Bodhisattva Tibet. Mahagaye menggenggam tangannya 10 kali. Misi saya kepada Buddha adalah bahwa saya tidak akan pernah melupakannya. Sambil tersenyum, Mahagaye berkata, saya percaya bahwa Bodhisattva Raja Dizang akan memenuhi misinya. Jika dialog ini didengar oleh orang lain, saya khawatir mereka akan terkejut. Raja Dizang disebut Bodhisattva di mulut Mahagaye, yang sungguh luar biasa. Seorang Bodhisattva adalah seorang murid agama Buddha yang hanya memperoleh Tao dari agama Buddha. Bodhisattva juga yang paling dekat dengan Buddha, yang cukup untuk menunjukkan posisi transenden Raja Tibet dalam agama Buddha. Raja Dizang datang ke dunia bawah pada zaman kuno. Pada saat itu, dunia bawah sedang kacau. Buddha Sakyamuni memerintahkannya untuk datang ke dunia bawah untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Setelah datang ke dunia bawah, Raja Dizang mulai mendidik semua makhluk hidup di dunia bawah sedikit demi sedikit. Setelah upaya yang lama,
Raja Dizang dikenali oleh orang-orang hantu di dunia bawah, dan situasi di dunia bawah sangat membaik. Di bawah peneguhan Raja Dizang, segala sesuatu di dunia bawah telah memasuki keadaan normal. Sebagian besar orang hantu di seluruh dunia bawah percaya kepada Raja Dizang, dan mendirikan patung batu untuk disembah oleh Raja Dizang. Oleh karena itu, Raja Dizang telah mengumpulkan kekuatan kepercayaan yang tak terhitung jumlahnya. Karena kepercayaan inilah pula, Hades tidak dapat membunuh Raja Dizang. Awalnya, dunia bawah dapat menjadi tanah suci seperti wilayah barat untuk menyelesaikan misinya, tetapi kemunculan Hades dan periode kehancuran besar yang tiba-tiba membuat segalanya berubah. Sekarang, Raja Tibet akan kembali lagi. Tentu saja, ia harus melanjutkan misinya. Kali ini ia pergi ke dunia bawah, ia juga ingin mengetahui situasi khusus dunia bawah, sehingga ia dapat mendidik dunia bawah dengan lebih baik. Ye Chen datang keluar aula pesona. Ia melihat masih banyak orang di luar aula pesona, dan tidak ada yang berhenti di sana. Ia membuka hukum waktu dan ruang, berubah menjadi bayangan dan bergegas ke aula pesona. Mereka yang berkeliaran di sekitar pintu masuk aula pesona terkejut melihat seseorang telah memasuki aula pesona. Namun, beberapa dari mereka belum melihat dengan jelas penampilan orang-orang yang memasuki aula, tetapi beberapa dari mereka yang lebih kuat dari Ye Chen melihatnya. Ye Chen, bukankah anak ini sudah ada di dalam? Sejak pagi, dia berkata, dia terkejut melihat sesuatu di kejauhan, tetapi dia segera melihat sesuatu di dalam hatinya. Tubuh yang sebenarnya telah muncul. Tampaknya dia bertekad untuk mendapatkannya. Cui Fujun berkata sambil tersenyum tipis. Setelah Ye Chen memasuki aula pesona, kekosongan itu terdistorsi, dan langsung dia datang ke sebuah dunia. Dunia ini berbeda dari dunia tempat dia dipisahkan. Dunia ini adalah reruntuhan, tetapi reruntuhan itu masih diselimuti kekacauan, dan situasi di sekitarnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Ye Chen berada di reruntuhan ini sebelum suatu periode waktu, reruntuhan ini juga suram tak tertandingi, memiliki semacam perasaan yang tak terlukiskan. Di ruang lain, pemisahan Ye Chen terus mencari petunjuk dengan perubahan ruang, berharap menemukan jalan keluar dari perubahan ini. Hampir setengah bulan telah berlalu, dan Ye Chen telah berubah dengan ruang berkali-kali. Dia telah mengembangkan hukum ruang waktu dan akrab dengan fluktuasi kecil ruang. Setengah bulan telah berlalu, apakah kamu menemukan petunjuk? Ketidakkekalan putih beberapa tidak dapat membantu tetapi bertanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, siklus ini belum berlalu. Bai Wuchang tidak mengatakan apa-apa lagi dan menunggu dengan sabar. Ye Chen, tubuh asli di reruntuhan, mengorbankan potongan-potongan daftar penyegelan dewa, dan ingin menemukan potongan ketiga dengan mencari potongan kedua dari daftar dewa, dan melihat apakah ada reaksi. Ye Chen mendesak pecahan-pecahan daftar Feng Shen, dan kemudian tubuhnya tidak banyak bergerak. Dia tahu bahwa perubahan ruang di dunia akan membawanya untuk berputar di ruang ini. Pada saat itu, dia secara alami akan tahu apakah ada potongan-potongan daftar dewa angin di ruang ini. Namun, semuanya tidak semudah yang dibayangkan Ye Chen. Di reruntuhan ini, ada pembunuhan tersembunyi. Dalam perubahan kecil, Ye Chen langsung memasuki susunan yang penuh dengan peluang pembunuhan. Tidak ada yang menutupi kebocoran susunan ini. Ketika Ye Chen tiba-tiba muncul, Ye Chen bereaksi. Dia mendorong pecahan-pecahan daftar dewa angin ke ekstrim, dan menyebarkan rune ke seluruh tubuhnya. Peluang pembunuhan yang mengerikan itu sangat menakjubkan, dan itu menyapu ke arahnya. Jika dia tidak memiliki pecahan-pecahan daftar dewa, itu akan dipotong menjadi awan darah oleh peluang pembunuhan yang mengerikan ini. Susunan pembunuhan ini cukup tua. Apakah itu ditinggalkan sejak lama? Atau apakah itu diukir oleh orang-orang yang datang ke sini? Ye Chen berpikir, setelah beberapa saat, ruang itu muncul lagi dengan sedikit perubahan. Ye Chen ini baru saja menyingkirkan mesin pembunuh itu sepenuhnya. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati. Aku ini manusia sungguhan. Kalau aku dicincang menjadi saus daging, aku tidak akan punya kehidupan kedua. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan tidak berani ceroboh, karena dia tidak tahu apakah tempat berikutnya akan berbahaya. Di tempat lain, setelah perubahan besar dalam identitasnya, mata Ye Chen tiba-tiba menjadi cerah.
Dia sepertinya telah memahami beberapa petunjuk dan berkata dengan penuh semangat, "Aku tahu cara keluar." Setelah mengamatinya berulang-ulang, Ye Chen akhirnya menemukan jejak perubahan yang halus, dan jika Ye Chen tidak memiliki pemahaman tertentu tentang hukum ruang dan waktu, saya khawatir akan sangat sulit untuk menemukan jejak seperti itu. Bai Wuchang mendengar kata-kata Ye Chen, beberapa tidak percaya, tiba-tiba menemukannya begitu cepat. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukannya, tetapi Ye Chen menemukannya dalam lingkaran. "Apakah kamu benar-benar menemukannya?" tanya Bai Wuchang. Ye Chen berkata dengan senyum percaya diri, "Itu benar, tetapi siklus ini telah berlalu. Aku perlu mencari tahu beberapa cara. Bagaimanapun, kamu telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan kamu tidak peduli untuk tinggal lama. Meskipun kamu telah memahaminya, waktunya sangat singkat. Jika kamu ingin keluar, setiap siklus hanya memiliki satu kesempatan, jadi ambillah beberapa siklus lagi dan pahamilah waktunya sedang beraksi." Bai Wuchang juga mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Ye Chen. Meskipun dia ingin keluar, dia tidak terburu-buru untuk saat ini. Dia harus memastikan semuanya aman. Di reruntuhan, kepala Ye Chen digantung dengan potongan-potongan daftar Dewa Angin. Dengan perubahan ruang, dia juga meraba-raba mencari jalan keluar. Pada saat yang sama, dia juga ingin menggunakan potongan-potongan daftar Dewa Angin untuk merasakan apakah ada potongan ketiga daftar Dewa Angin di ruang ini. Ye Chen tidak terlalu cemas, karena dia tidak dapat meninggalkan ruang dalam waktu singkat. Jika orang lain ingin meninggalkan ruang ini, itu sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika memungkinkan, kecepatannya tentu tidak secepat dia. Tentu saja, selain darah ajaib, hanya saja meskipun darah ajaib pandai dalam aturan ruang, ruang di sini terus berubah, dan tidak mudah untuk keluar. Seperti yang Ye Chen katakan, semua orang yang memasuki aula pesona terus-menerus mengubah posisi mereka dengan perubahan ruang di suatu ruang. Tidak ada jalan bagi orang-orang. "Nenek, aku sudah ada di sini 2 kali. Kapan aku akan menjadi kepala jika terus seperti ini?" Harimau Fei Tian berbalik dengan wajah tertutup, dia tidak mungkin, sama sekali pasif. Namun, Fei Tian Tiger bukanlah seorang vegetarian. Tentu saja, mustahil baginya untuk duduk-duduk menunggu kematian. Meskipun dia telah mengikutinya 2 kali, dia telah menemukan beberapa cara. Setidaknya dia juga memahami bahwa ruang tempat dia berada adalah ruang yang independen, jika tidak mungkin selalu berada dalam lingkaran. Di aula pesona ini, ada terlalu banyak orang seperti Fei Tian Tiger. Hampir semuanya berputar-putar seiring dengan perubahan ruang. Mereka yang lebih pintar juga dapat menemukan sedikit cara. Jika kepala mereka tidak fleksibel, mereka akan benar-benar bingung. Meskipun Mentian dan Xuanwu tidak bodoh, mereka tidak dapat dibandingkan dengan otak benih melon Fei Tian Tiger. Setelah beberapa putaran, mereka masih tidak tahu cara apapun. Akhirnya, mereka hanya menggunakan kekuatan kasar untuk menerobos ruang dan melompat keluar dari lingkaran ini. Namun, meskipun mereka menerobos ruang, mereka masih tidak dapat keluar dari siklus ini. Orang yang dapat disebut jenius bukanlah orang bodoh. Secara alami, mereka akan mencoba untuk keluar dari lingkaran kematian ini, jika tidak, mereka akan mati. Tubuh asli Ye Chen di reruntuhan telah mengubah siklus. Dengan pengalaman penjelajahan diri, ia akan lebih jelas menjelajahi hukum ruang. Oleh karena itu, ketika ia menemukan jalan keluar, ia tidak ragu untuk bergegas keluar menuju celah ruang yang ia rasakan. Retakan ruang yang tampaknya kecil, ketika Ye Chen masuk, langsung menjadi seperti pintu. Ye Chen dengan lancar berjalan keluar dari reruntuhan ini dan datang ke ruang lain. Di depan batu, ada banyak ruang di depannya. Ye Chen tahu digantung dengan potongan-potongan daftar Feng Shen, merasakan situasi di sekitarnya. Tak lama kemudian, ruang itu mulai berubah, dan tubuh Ye Chen langsung tiba di tempat lain, di mana semua batu besar seperti pohon-pohon yang menjulang tinggi. Ye Chen dapat yakin bahwa ini adalah hutan batu. Dia teringat hutan batu di medan perang kuno yang dia masuki di wilayah utara, di mana hanya ada Roh Kudus yang kuat. Setelah Ye Chen memikirkannya, dia menjadi lebih berhati-hati, karena kekuatan Roh Kudus tidak dapat diremehkan. Ye Chen baru saja memasuki hutan batu ini. Setelah kekuatan jiwanya meluas, dia tiba-tiba merasakan bahwa masih ada napas di dekatnya.
Tampaknya pihak lain juga merasakan napasnya dan mendekatinya dengan cepat. Ye Chen waspada. Dia dapat merasakan bahwa napas pihak lain itu bukan milik keluarga Teran. Oleh karena itu, Ye Chen langsung mengeluarkan rasa perang. Ketika napas ini semakin dekat, Ye Chen akhirnya tahu siapa pihak lain itu. Sambil mencibir, dia berkata, "Raja Tianpeng, kita bertemu lagi." Ketika Raja Tianpeng melihat bahwa itu adalah Ye Chen, dia juga sedikit terkejut. Kemudian dia menjadi marah. Akhirnya, ketika dia melihat lempengan besi di atas kepala Ye Chen, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan berkata, "Pecahan daftar Dewa Feng." Ye Chen juga tidak merahasiakan senyumannya, "Sepertinya kamu tidak bodoh." Mata Ye Chen penuh dengan niat membunuh, karena dia berani menunjukkan pecahan daftar Dewa Feng, dia tidak akan pernah membiarkan berita itu tersebar. Ada dua hal yang berbeda untuk dicurigai bahwa dia memiliki pecahan daftar dewa. Diduga berarti dicurigai. Selama Ye Chen tidak mengakuinya, maka akan selalu dicurigai. Jika Ye Chen mengungkapkan pecahan daftar itu, maka itu akan menjadi fakta yang nyata. Raja Tianpeng juga merasakan kesempatan membunuh Ye Chen, dan matanya juga memiliki rasa ingin membunuh yang menakjubkan. Ketika dia dan Bai Qingyang mencegat Ye Chen bersama-sama, Ye Chen mematahkan sayapnya. Dia menyimpan dendam terhadap mereka masing-masing, dan sekarang dia harus malu. Bertemu denganmu di sini adalah hal yang membuka mataku. Hari ini, aku tidak hanya bisa mendapatkan rasa malu, tetapi juga mendapatkan pecahan daftar dewa. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Raja Tianpeng tertawa terbahak-bahak. Ye Chen mencibir, "Kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Sebelumnya aku bisa mematahkan salah satu sayapmu, sekarang aku bisa membunuhmu sepenuhnya." Raja Tianpeng berteriak keras dan bergegas ke Ye Chen dengan senyum menghina. Sekarang dia telah dipromosikan ke tingkat 8 dari kondisi kebugaran. Bahkan jika harus berhadapan dengan lingkungan kebugaran tingkat 9, tidak ada masalah bagi siapapun, apalagi jenderal yang kalah. Ye Chen mengayunkan tinjunya. Dalam sekejap, jalan surga dan bumi mulai bekerja. Satu tangan adalah Yang dan yang lainnya adalah Yin. Dalam sekejap, jalan itu menyatu dengan jalan surga dan bumi. Jalan itu sangat kuat dan menakutkan. Raja Tianpeng merasakan kekuatan Ye Chen, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Chen jauh melampaui dirinya. Namun, tidak mungkin untuk mundur sekarang. Raja Tianpeng meraung, dan Jin Peng besar muncul di belakangnya, yang mengeluarkan kekuatan yang paling menakutkan. Dia menembakkan 3.000 anak panah dan membunuh Ye Chen di tengah hujan. Ledakan, dua kekuatan teror meledak, dan kemudian ruang berubah pada saat ini. Raja Tianpeng tersenyum aneh dan menghilang dengan perubahan ruang. Ye Chen mencibir, "Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan cara ini?" Dengan itu, Ye Chen membuka hukum waktu dan ruang, dan kemudian meledakkan tinjunya, yang secara langsung menghancurkan ruang. Raja Tianpeng menarik napas dan melihat Ye Chen mengejarnya, dan Ye Chen tiba-tiba berubah. "Bagaimana kamu menjadi begitu kuat?" Raja Tianpeng tercengang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ini adalah tubuh asliku. Aku telah tertutup begitu lama. Jika aku tidak memiliki promosi, bukankah itu terlalu memalukan?" Ye Chen tidak ragu sejenak. Dia tahu bahwa ruang akan terus berubah, jadi dia harus membuat keputusan cepat. Jika tidak, begitu ruang berubah, serangan itu mungkin tidak berpengaruh. Dengan cara ini, meskipun Raja Tianpeng dapat dibunuh, itu juga akan menjadi sedikit merepotkan. Ye Chen membuat gerakan yang menentukan, dan hukum-hukum negeri dongeng melonjak keluar dari tinjunya. Pada saat yang sama, hukum-hukum negeri dongeng meledak, dan kekuatan yang sangat besar keluar. Kesempatan membunuh itu sangat menakjubkan dan tak tertahankan. Raja Tianpeng meraung, dan tanpa ragu-ragu, dia meledakkan kekuatan yang paling menakutkan untuk melawan Ye Chen. Seluruh tubuh raja berkilauan dengan emas, dan bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya meledak dan membunuh Ye Chen. Bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang, dan hujan turun, menutupi langit dan bumi. Itu sangat kuat dan menakutkan. Ledakan. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan, dan hujan pedang Raja Tianpeng meledak sepenuhnya. Tinju Ye Chen tak terkalahkan, yang secara langsung menghancurkan semua serangan Raja Tianpeng dan menyerangnya dengan ganas.
Raja Tianpeng tiba-tiba mengubah wajahnya dan meraung. Aliran darah mengalir keluar dan berubah menjadi burung emas yang terbang tinggi dan menukik dengan kekuatan yang dahsyat. Ledakan. Tinju Ye Chen mengenai Jin Peng, dan Jin Peng langsung runtuh. Tinju Ye Chen menghancurkan segalanya dan langsung membombardir Raja Tianpeng. Puff! Seperti layang-layang yang terbang dari langit. Pada saat ini, kekosongan berputar dan berubah lagi. Raja Tianpeng menghilang, dan Ye Chen menghilang bersama mereka. Karena kedua orang itu relatif dekat, mereka berubah ke tempat yang sama bersama-sama. Bang! Raja Tianpeng menghantam tubuhnya di atas batu besar, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ye Chen Fei menendang dada Raja Tianpeng dengan tendangan. Tubuh raja itu terbang keluar lagi dan memuntahkan darah. Ye Chen berkata dengan suara dingin, "Ini rentan." Napas Tianpeng Wang lemah. Dia menatap Ye Chen dengan sedikit amarah dan ketakutan. Kemudian dia berkata dengan senyum muram, "Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya." Ye Chen bersenandung dingin, tiba di saat ini masih mimpi. Meskipun Ye Chen berkata demikian, dia juga waspada terhadap tongkat pembunuh penting Raja Tianpeng. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, Raja Tianpeng mengorbankan sehelai bulu emas. Bulu emas itu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar dalam sekejap. Ye Chen merasakan krisis yang sangat besar, dan segera mendesak formula tubuh emas 9 putaran. Pada saat yang sama, dia melindungi seluruh tubuh dengan pecahan-pecahan daftar Feng Shen. Bang! Bulu emas itu meledak, dan kekuatan penghancur meledak, menghancurkan semua batu besar di sekitarnya, dan Ye Chen juga terguncang hingga terbang mundur. Untungnya, pada saat ini, kekosongan berubah lagi, secara langsung memblokir semua kekuatan benturan. Di bawah benturan yang kuat ini, Raja Tianpeng ingin membakar semua batu giok dan batu, tetapi dia gagal total. Dia adalah satu-satunya yang akhirnya menjadi bubuk. Ye Chen hanya menerima sedikit benturan, tetapi tidak terluka. Ye Chen mengatur napasnya dan menyatukan napas seluruh tubuhnya. Dia mulai mencari jalan keluar dan keberadaan pecahan daftar Feng Shen dengan perubahan waktu dan ruang. Ruang ini tampaknya jauh lebih besar daripada reruntuhan sebelumnya. Ye Chen mengalami lebih dari 10 perubahan kecil setiap kali sebelum perubahan besar. Batu-batu besar, seperti bangunan yang menjulang tinggi, memberi Ye Chen rasa krisis yang tak terlukiskan. Ye Chen menjaga kewaspadaan dan berurusan dengan dewa kematian sepanjang tahun. Dia juga mengembangkan indera yang sangat tajam, terutama indera krisis yang tajam. Dengan perubahan ruang, Ye Chen muncul di hutan batu yang lebih lebat. Hutan batu itu sangat besar dan penuh dengan batu. Itu seperti pohon kuno yang menjulang tinggi. Terkadang, tidak ada ruang bagi seseorang untuk lewat di antara dua batu besar. Jika kita bertemu musuh di sini, akan lebih sulit untuk bertarung. Tidak baik untuk melakukan berbagai cara. Ye Chen menyebarkan kesadaran ilahinya dan merasakan napas di sekitarnya. Tiba-tiba, dia terkejut. Dia menemukan napas yang sangat tidak jelas. Di hutan batu, napas yang tidak jelas ini menjulang, seolah-olah dia sengaja menyembunyikan napasnya sendiri. Ye Chen segera memainkan semangat 12 poin, dia dengan hati-hati merasakan napas itu. Pada saat ini, napas itu tiba-tiba meledak, cahaya dan bayangan menuju sisi Ye Chen dengan petir. Ye Chen sudah siap lebih awal. Dia segera menjalankan hukum waktu dan ruang dan dengan cepat menghindar. Cahaya dan bayangan jatuh ke udara dan menghilang di atas batu besar. Ye Chen tertegun sejenak, dan kemudian, cahaya itu muncul dan menghilang di belakangnya. Kecepatannya masih secepat kilat, dan terornya tak tertandingi. Ye Chen tidak menghindar kali ini. Dia berbalik dengan tinjunya. Kekuatan teror menyapu langsung dan bertabrakan dengan cahaya. Ledakan. Kekuatan yang kuat datang, tubuh Ye Chen mundur, cahaya juga dengan cepat mundur kembali, dan mengeluarkan suara terkejut. Ye Chen juga mengerutkan kening. Dalam tabrakan tadi, Ye Chen merasakan teror kekuatan pihak lain. Itu adalah teror kekuatan fisik, yang benar-benar setara dengannya. Dia bisa memahami suara terkejut itu. Berhenti seperti dua kacang polong, dan menemukannya di sebuah batu besar. Sulit untuk menemukan jejaknya. Ye Chen melihatnya. Kemudian dia melihat dengan jelas seperti apa sisi lain itu. Kulit masing-masing sama persis dengan warna batu besar itu. Ye Chen langsung berpikir bahwa ini benar-benar roh suci. Apakah kau baru saja membunuh anak itu? Kata Roh Kudus,
yang bersandar di batu besar dan hampir menyatu dengannya. Ye Chen berkata dengan lemah, karena kau tahu keberadaan orang itu, mengapa kau tidak menembaknya sebelumnya? Roh Kudus mencibir dan berkata, anak itu tidak sepadan dengan tangan suci. Aku hanya ingin melihat kapan dia bisa menemukan jalan keluar. Tidak ada seorang pun yang datang ke sini selama bertahun-tahun, jadi sudah waktunya untuk menghabiskan waktu. Lalu mengapa kau memukulku lagi? Ye Chen bertanya lagi. Mata Roh Kudus, yang penuh dengan cahaya hijau, menjadi dingin dan berkata, karena kau memiliki indera bahaya, dan dari tubuhmu, aku bisa merasakan bau Roh Kudus. Apakah kau pernah melihat roh suci lainnya? Hati Ye Chen sedikit terkejut. Kapan terakhir kali dia bertemu dengan Roh Kudus? Sungguh menakjubkan bahwa Roh Kudus masih bisa merasakan napas seperti itu. Ye Chen berkata, aku tidak bisa tidak melihatnya. Aku hampir membunuhnya. Mengapa? Apakah kau akan membalaskan dendamnya? Roh Kudus berkata dengan dingin, anggota keluarga Roh Kudusku sangat sedikit. Sangat sulit bagi kita untuk mengandung Roh Kudus. Itu hanya dapat dibiarkan selama puluhan ribu tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Dan kita, Roh Kudus, adalah kekasih surga dan bumi, dan dilahirkan untuk tumbuh dewasa. Bisakah kau membunuh kita? Ye Chen mengusap bibirnya dan berkata dengan sangat meremehkan, kekasih surga dan bumi. Lahir lama, jangan membuat dirimu terdengar begitu baik. Kau adalah batu yang bagus. Tidak perlu mengemas dirimu seperti ini. Petik 2. Roh Kudus sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Sebagai Roh Kudus, mereka memiliki kebanggaan yang besar di hati mereka. Mereka berpikir bahwa mereka disukai oleh surga. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa ada? Jika kamu berani mempermalukan Roh Kudus, aku akan mencabik-cabikmu. Roh Kudus meraung, dan ledakan amarah berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan, bergegas menuju Ye Chen. Pada saat ini, ruang berputar, Ye Chen tiba-tiba menghilang di depan Roh Kudus, tetapi roh itu tidak peduli dengan dengungan dingin, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Ye Chen belum mengendurkan kewaspadaannya. Roh Kudus lahir di sini. Diperkirakan bahwa dia telah memahami situasi di sini dan menguasai hukum ruang. Idenya akurat. Ketika dia berubah dengan perubahan ruang, Roh Kudus muncul dari udara tipis, dan tinjunya yang besar menghantam Ye Chen. Ye Chen mendengus. Dia sudah siap. Seluruh tubuhnya bersinar dengan emas, dan semangat juangnya mendidih. Dia juga melesat keluar dengan satu pukulan, dan tinjunya melonjak dan kuat. Ledakan. Tinju itu saling bertabrakan, dan dalam sekejap, riak melonjak ke arah daerah sekitarnya, menghancurkan batu-batu besar di sekitarnya. Kemudian, Ye Chen melancarkan 9 tinju berat ke medan larangan ilahi. Dia mengayunkan tinju gandanya dan membunuh 9 tinju berturut-turut. Kekuatan 9 tinju itu luar biasa. Dengan berkah jalan surga dan bumi, itu bahkan lebih menakutkan. Kekuatan roh suci ini mengerikan. Ye Chen merasa bahwa kekuatan Roh Kudus juga berada di 8 tingkat keadaan tubuh. Namun, karena kelebihan yang melekat, tidak mudah untuk membunuh Roh Kudus bahkan jika itu berada di puncak keadaan kebugaran. Oleh karena itu, Ye Chen tidak menahan sedikit pun, dan mulai melancarkan serangan yang kuat. Roh Kudus mendengus dingin. Mantel seperti batu di tubuhnya meledak, memperlihatkan seluruh tubuh hijau. Pada saat itu, napas Roh Kudus meroket, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Roh Kudus mengangkat tangannya, kekuatan yang kuat melonjak dan menepuk beberapa telapak tangan secara berurutan. Kekuatan setiap telapak tangan sangat luar biasa. Tabrakan sengit antara kedua orang itu, napas teror terus-menerus meletus, dan segala sesuatu di sekitarnya hancur. Kekosongan berubah, tetapi tidak berdampak pada pertempuran antara kedua pria itu. Roh Kudus mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu dan ruang. Ye Chen berubah seiring dengan perubahan waktu dan ruang, tetapi serangannya tidak berhenti sama sekali. Pertempuran Ye Chen mendidih, dan teror perang terus-menerus menderu. Roh Kudus juga agung. Keduanya bertarung secara seimbang, dan mereka tidak dapat mengatakan kemenangan atau kekalahan kapanpun. Ye Chen mempersembahkan kurban kepada 9 jimat guntur surgawi dan jimat angin, dan kedua jimat itu meletus pada saat yang sama, yang membuat kekuatan yang mengguncang bumi meledak pada saat yang sama. Pusaran angin hitam dari jimat angin memiliki momentum untuk menghancurkan segalanya, yang membuat siapapun tidak bisa tenang.
Kekuatan jimat guntur 9 hari dan jimat angin hari ini tidak biasa, kekuatan Ye Chen kuat, mereka juga bangkit. 9 guntur surgawi dan pusaran angin hitam, 2 kekuatan alam antara langit dan bumi, masih sangat mengancam Roh Kudus. Roh Kudus meraung, dan cahaya hijau meledak. Tubuh Roh Kudus bergerak cepat untuk menghindari serangan 9 guntur. Pada saat yang sama, dia meraung, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya di tanah semuanya bergetar. Batu-batu besar yang menjulang tinggi muncul dari tanah, dan kemudian dengan cepat membentuk dinding batu untuk menghalangi angin puyuh hitam. Ledakan, angin puyuh hitam bertiup, batu-batu besar itu hancur total. Roh Kudus memanfaatkan kesempatan pada saat ini, lenyap dengan cepat pada saat yang sama dalam perubahan kehampaan. Meskipun angin puyuh hitam tidak dapat ditolak, ia tidak dapat membunuh melalui kehampaan. Ketika pusaran angin hitam menghilang, Roh Kudus muncul dan menghilang, memegang tombak di tangan Anda. Tombak ini berwarna abu-abu dan warnanya sama dengan batu. Sederhana dan tak tertandingi, tetapi memancarkan kekuatan teror. Ye Chen mempersembahkan kurban kepada pagoda emas hitam dengan pola naga. Harta karun yang terbuat dari bahan abadi ini jarang digunakan. Sekarang, setelah Ye Chen diberi makan dengan Taoisme, kekuatannya telah meningkat pesat. Tanpa tripod penjara, Ye Chen hanya dapat menggunakan menara emas hitam pola naga untuk menyerang. Bagaimanapun, ini juga merupakan harta karun utamanya di masa depan. Tombak batu Roh Kudus bertabrakan dengan tombak batu Roh Kudus. Boom terdengar, menara emas hitam pola naga mundur sedikit, roh juga melangkah mundur beberapa langkah. Kemudian, Ye Chen mendesak terciptanya hukum abadi, dan memberkatinya dengan kekuatan hukum abadi pada menara emas hitam pola naga. Pada menara emas hitam pola naga, Ye Chen mengukir banyak rune. Rune ini dapat ditulis sesuai dengan rune pada daftar dewa. Meskipun tidak sekuat daftar dewa, tetapi masih memiliki kekuatan yang baik. Rune pada menara emas hitam dengan pola naga berkelap-kelip dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, kekuatan menara menjadi menakutkan. Roh Kudus merasakan kekuatan menara emas hitam dengan pola naga. Tubuh hijaunya bersinar dengan cahaya hijau, dan kekuatan besar meledak keluar dari tubuhnya lagi. Tombak batu itu meledak dan berubah menjadi hijau, dan kekuatannya melonjak dan langsung ditusukkan. Serangan ini sangat kuat. Itu bertabrakan dengan pagoda emas hitam dengan pola naga. Ujung tombak batu itu terbelah dan menara emas hitam dengan pola naga itu ditekan. Tangan Ye Chen terus berkembang. Tangan kiri dan kanannya telah berubah menjadi ikan yin yang, dan diagram jalan Tai Chi berkembang, dengan cahaya keemasan bersinar. Ye Chen mendorong ke depan, dan diagram Tai Chi bergegas keluar dan mengenai menara emas hitam pola naga. Menara emas hitam pola naga itu tiba-tiba berdengung, yang membuat kekuatannya semakin menakutkan. Jalan surga dan bumi mengalir dan menyatu dengan surga dan bumi, dan kekuatannya meningkat hingga ekstrim.